Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Hasanah, mahasiswa dari Prodi PGMI, Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan memaparkan jawaban UAS dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu periode Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin dimulai dengan dinasti Umayyah. Jelaskan bagaimana munculnya dinasti Umayyah dan apa saja kemajuan pada masa dinasti Umayyah. Jawabannya, dinasti Umayyah muncul setelah berakhirnya kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pemerintahan Umayyah mulai didirikan oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan di kota Damaskus, Syam. Masa kekhalifahan Bani Umayyah hanya bertahan 90 tahun, yaitu dimulai pada masa kekuasaan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan itu sendiri, yakni setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan kemudian orang-orang Madinah membaiat Hasan bin Ali. Namun Hasan bin Ali menyerahkan jabatan kekhalifahannya tersebut kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang pada saat itu sedang dilanda bermacam fitnah yang dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, pertempuran Siffin, perang Jamal, dan pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan Syiah, dan terakhir terbunuhnya Ali bin Abi Thalib tersebut. Adapun kemajuan-kemajuan pada masa dinasti Umayyah yaitu yang pertama memperluas penyelidikan ilmu-ilmu agama dan sastra Arab. Yang kedua, menerjemahkan buku-buku ilmiah ke dalam bahasa Arab. Yang ketiga, merapikan manajemen administrasi. Dan yang keempat, mengganti mata uang dinar dan dirham kepada mata uang Arab Islam. Lanjut kepada pertanyaan yang kedua, yaitu dinasti Abbasiyah merupakan dinasti terbesar. Jelaskan poin-poin di bawah ini. Adapun poin yang pertama itu A, bagaimana sejarah awal mula munculnya dinasti Abbasiyah. Nah, sejarah singkat awal mula munculnya dinasti Abbasiyah dikarenakan pada masa dinasti Umayyah, masa pemerintahan kekhalifahan Hisham ibnu Abdul Malik, muncul kekuatan baru yang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah tersebut. Lanjut kepada poin yang B, yaitu bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah ialah ketika Khalifah Al-Ma'mun melakukan penerjemahan buku-buku asing dan mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, pemerintah membangun berbagai infrastruktur dan lembaga termasuk lembaga pendidikan. Poin yang C yaitu sebutkan ulama-ulama yang lahir pada dinasti Abbasiyah, pada masa dinasti Abbasiyah. Adapun ulama-ulama yang lahir pada masa dinasti Abbasiyah yaitu pertama ada Ibnu Sina, yaitu seorang filsuf Persia yang merupakan seorang ilmuwan dan ahli pengobatan atau ahli di bidang kedokteran. Yang kedua ada Al-Khwarizmi, yaitu seorang ahli matematika atau seorang yang ahli di bidang matematika. Yang ketiga ada Al-Farabi, yaitu seorang filsuf sama dari Persia. Yang keempat dan kelima ada Imam Bukhari dan Imam Muslim yang merupakan ulama ahli hadis. Lanjut kepada poin yang keempat atau D ya. Apa saja yang menyebabkan keruntuhan dinasti Abbasiyah? Nah, penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah yaitu yang pertama lepasnya wilayah-wilayah kekuasaan, yang kedua konflik antara berbagai suku bangsa Turki, Persia, dan Arab. Yang ketiga konflik keagamaan antara aliran Mu'tazilah dan aliran Asy'ariyah, juga aliran Syiah dan Ahlus Sunnah. Dan yang terakhir yaitu disebabkan oleh serangan Mongol. Lanjut kepada pertanyaan yang ketiga yaitu uraikan secara singkat berdiri dan berakhirnya dinasti Utsmani di Turki. Nah, bangsa Turki terdiri dari beberapa macam suku bangsa. Ada yang disebut bangsa Turki Saljuk dan ada yang disebut Turki Utsmani. Turki Saljuk ya telah berkembang dan berhasil menguasai Baghdad. Namun akhirnya lenyap, dihancurkan oleh pasukan Mongol. Nah, lalu muncullah atau berdiri Turki Utsmani yang berhasil berkembang luas. Dan dinasti Utsmani berakhir pada tanggal 3 Maret 1924. Adapun beberapa penyebabnya berakhirnya dinasti Utsmani
yaitu yang pertama, wilayah kekuasaan terlalu luas sehingga mempersulit proses administrasi. Yang kedua, karena penduduknya heterogen sehingga memerlukan organisasi pemerintahan yang teratur. Yang ketiga, kelemahan penguasa, yakni setelah Sulaiman Al-Qanuni, para penguasa Turki Utsmani adalah orang-orang yang lemah, terutama dalam hal kepemimpinan. Yang keempat, budaya pungli sehingga pada setiap jabatan yang dicapai seseorang harus membayar untuk mendapatkannya. Yang kelima, pemberontakan tentara Jenisasri yang dilakukan beberapa kali, yaitu pada tahun 1525 Masehi, tahun 1632 Masehi, tahun 1727 Masehi, dan tahun 1826 Masehi. Dan yang terakhir, merosotnya ekonomi akibat peperangan yang tak kunjung juga selesai. Seperti itu. Lanjut kepada pertanyaan yang keempat, yaitu Islam masuk ke Indonesia berabad silam. Jelaskan bagaimana teori dan proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, ada beberapa teori terkait sejarah masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam ke Indonesia masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Indonesia untuk berdagang sembari berdakwah. Ada juga kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Indonesia untuk mensiarkan ajaran Islam. Terlepas dari perdebatan dan diskusi, yang kemudian muncul keempat teori terkait masuknya Islam di Indonesia, yaitu yang pertama, teori India atau Gujarat, yaitu meyakini bahwa Islam dibawa ke Indonesia oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua, ada teori Arab atau Mekah, yaitu Buya Hamka menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara atau ke wilayah Indonesia. Yang ketiga, ada teori dari Persia atau Iran, yaitu Jayaningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Yang terakhir, ada teori Cina, yaitu menyebutkan atau meyakini bahwa Islam memasuki Nusantara atau Indonesia bersamaan migrasinya orang-orang Cina ke Asia Tenggara, seperti itu. Lanjut kepada pertanyaan yang kelima, yaitu sebutkan keunikan proses Islamisasi di Indonesia dibanding dengan persebaran Islam di wilayah lain. Keunikan proses Islamisasi di Indonesia yaitu terletak pada tata caranya, ya. Yang pertama, tata cara Islamisasi melalui media perdagangan yang dilakukan secara kontak langsung dengan penerimanya. Yang kedua, penyebaran agama Islam dengan cara perkawinan antara pedagang muslim dengan anak-anak dari orang pribumi, khususnya anak dari bangsawan. Yang ketiga, melalui media seni, baik seni bangunan, seni pahat, seni ukir, seni tari, seni sastra, maupun seni musik. Nah, teman-teman, mungkin sekian jawaban yang dapat saya paparkan untuk jawaban UAS dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.